Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan saya Ibu Ika Rohmawati. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pagi ini, mari kita membaca doa dengan basmalah dan sholawat Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak-anak, di materi sujud ini ada beberapa macam sujud. Di antaranya adalah sujud sahwi. Yang kedua, sujud tilawah. Yang ketiga adalah sujud syukur. Dari ketiga sujud ini mempunyai ketentuan masing-masing. Nah, setelah kita melaksanakan dan membiasakannya, dari ketiga sujud ini diharapkan kita akan mempunyai sikap yang mulia. Di antaranya, kita akan semakin dekat dengan Allah. Yang kedua, meningkatkan rasa syukur kepada Allah. Yang ketiga, membiasakan diri untuk rendah hati. Yang keempat, menjauhkan diri dari perilaku sombong. Yang kelima, menumbuhkan perasaan tenang dan percaya diri. Apa itu sujud? Sujud adalah salah satu rukun sholat yang merupakan satu bentuk kepasrahan dan penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya kepada Allah sajalah manusia itu boleh bersujud. Macam-macam sujud. Yang pertama adalah sujud syukur. Syukur artinya berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Sujud syukur ialah sujud yang dilakukan ketika seseorang memperoleh kenikmatan dari Allah atau telah terhindar dari bahaya. Sebab-sebab apa yang bisa melaksanakan sujud syukur? Yang pertama, mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, terhindar dari bahaya atau kesusahan yang besar. Nah, sekarang contohnya, simak cerita berikut ini. Pak Hamdi baru selesai menunaikan ibadah haji. Dia tiba kembali di tanah air. Sesaat setelah mendarat di bandara, Pak Hamdi melakukan sujud. Miftah yang ikut menjemput saat itu melihat ayahnya melakukan sujud. Dia kemudian bertanya, "Ayah, tadi melakukan sujud apa?" Pak Hamdi menjawab, "Itu namanya sujud syukur. Ayah bersyukur telah diberi kekuatan dan kemudahan dalam menunaikan ibadah haji. Ayah juga bersyukur dapat tiba kembali di tanah air kita tercinta ini. Dan ayah bersyukur dapat bertemu kalian dalam keadaan sehat. Wah, kalau begitu aku juga akan melakukan sujud syukur, Ayah," seru Hamdi. Ayahnya balik bertanya, "Adakah kabar gembira yang akan kamu sampaikan?" "Ya Ayah, Alhamdulillah aku mendapat nilai bagus." Nah, dari cerita ini termasuk contoh-contoh dari sebab-sebab melakukan sujud syukur. Kemudian bagaimana tata cara melaksanakan sujud syukur? Yang pertama adalah menghadap kiblat. Yang kedua, niat untuk sujud syukur. Yang ketiga, sujud seperti sujud dalam sholat dengan membaca doa sebagai berikut. Yang artinya, Maha suci Allah dan segala puji bagi Allah, tiada Tuhan selain Allah. Allah Maha Besar dan tiada kekuatan serta daya upaya kecuali atas izin Allah yang Maha Tinggi dan Maha Agung. Yang keempat, duduk kembali kemudian salam. Apa hikmah dari sujud syukur? Yang pertama, orang yang mendapatkan nikmat dan kelebihan, kalau tidak berhati-hati itu dapat lupa diri, sehingga menjadi angkuh atau sombong. Nah,
Dengan melakukan sujud syukur akan terhindar dari sombong atau angkuh tersebut. Yang kedua, memperoleh kepuasan batin berkaitan dengan anugerah yang diterima dari Allah SWT. Yang ketiga, merasa dekat dengan Allah sehingga memperoleh bimbingan dan hidayahnya. Yang keempat, memperoleh tambahan nikmat dari Allah SWT dan selamat dari siksanya. Nah, itu adalah di antara hikmah sujud syukur. Nah, sekarang yang kedua, kita akan mempelajari tentang sujud sahwi. Apa itu sujud sahwi? Sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan karena lupa atau ragu-ragu di dalam salat. Sujudnya 2 kali dan dilakukan setelah membaca tahiyat akhir sebelum salam. Sebab-sebab apa melakukan sujud sahwi? Yang pertama, lupa meninggalkan salah satu rukun sholat, seperti lupa melakukan ruku', iktidal, atau sujud. Yang kedua, lupa atau ragu dalam jumlah rakaat. Yang ketiga, lupa membaca doa kunut bagi yang membiasakan kunut. Yang keempat, lupa melakukan tasyahud awal. Yang kelima, kelebihan atau kekurangan dalam jumlah rakaat. Bagaimana tata cara sujud sahwi? Sujud sahwi itu dilaksanakan sebelum salam. Apabila orang yang sedang sholat lupa akan bilangan sholat yang sedang dikerjakan atau lupa tidak melakukan tahiyat awal dan kita baru ingat sebelum dia salam. Yang pertama, setelah selesai membaca tahiyat akhir, langsung sujud lagi dengan membaca yang artinya Maha Suci Allah yang tidak tidur dan lupa. Yang kedua, bangun dari sujud disertai dengan mengucapkan takbir. Yang ketiga, kemudian duduk sebentar lalu takbir dan dilanjutkan dengan sujud lagi. Dengan doa yang sama dengan sujud pertama, kemudian duduk kembali dan diakhiri dengan salam. Apa hikmah melakukan sujud sahwi? Yang pertama, manusia tidak boleh berperilaku sombong dan angkuh karena manusia adalah tempat salah dan lupa. Yang tidak pernah lupa hanyalah Allah SWT. Orang yang berbuat salah, hilaf, dan lupa harus segera memohon ampun kepada Allah dengan membaca istighfar. Demikian halnya ketika kita bersalah dengan orang tua, guru maupun teman harus segera meminta maaf kepada mereka. Hikmah berikutnya adalah kita diajarkan untuk bisa memahami bahwa orang lain juga bisa salah. Jika orang tersebut mengakui kesalahannya dan minta maaf, maka sebagai umat Islam diajarkan untuk segera memberi maaf. Sujud yang ketiga adalah sujud tilawah. Apa itu sujud tilawah? Sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan karena membaca ayat-ayat sajadah dalam Al-Quran ketika sholat maupun di luar sholat, baik pada saat membaca atau menghafal sendiri atau pada saat mendengarkannya. Apa yang menyebabkan kita melakukan sujud tilawah? Sujud tilawah dilakukan karena pada saat membaca atau mendengarkan bacaan Al-Quran, menemukan ayat-ayat sajdah baik pada saat sholat maupun di luar sholat. Adapun ayat-ayat sajdah yang ada di dalam Al-Quran berjumlah 15, yaitu diantaranya terdapat dalam surat Al-A'raf ayat 206, Ar-Ra'du ayat 15, An-Nahl ayat 49, Al-Isra ayat 109, kemudian surat Al-Hajj ayat 18, surat Maryam ayat 58, surat Al-Hajj ayat 77,
Kemudian terdapat dalam surat Al-Furqan ayat 60, surat An-Naml ayat 25, surat Al-Sajdah ayat 15, surat Sad ayat 24, surat Fusilat ayat 38, surat An-Najm ayat 62, surat Al-Insyikah ayat 21, kemudian yang terakhir terdapat dalam surat Al-Alaq ayat 19. Syarat sujud tilawah. Di antaranya yang pertama adalah suci dari hadas dan najis. Yang kedua menghadap kiblat. Yang ketiga menutup aurat. Nah, apa saja rukun dari sujud tilawah? Yang pertama adalah niat. Yang kedua takbiratul ihram. Yang ketiga sujud 1 kali dengan diawali bacaan takbir. Yang keempat duduk setelah sujud dengan tumakninah tanpa membaca tasyahud. Yang kelima adalah salam. Nah, itu adalah rukun dari sujud tilawah. Bagaimana dengan tata cara sujud tilawah? Tata cara sujud tilawah ada 2 macam, yaitu yang pertama, sujud tilawah yang dilakukan di luar sholat. Adapun cara yang melakukan sujud tilawah di luar sholat sebagai berikut. Yang pertama, berdiri menghadap kiblat. Yang kedua, berniat melakukan sujud tilawah. Yang ketiga, takbiratul ihram. Yang keempat, sujud 1 kali. Pada saat sujud, membaca doa sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu bi khaulihi wa quwwatihi tabarakallahu ahsanul khaliqin. Artinya, yang membukakan pendengaran dan penglihatan dengan kekuasaannya. Yang kelima, duduk sejenak. Yang keenam, salam. Yang kedua, sujud tilawah yang dilakukan di dalam sholat. Adapun cara melakukan sujud tilawah di dalam sholat sebagai berikut. Pada saat kita sedang berdiri dalam sholat, membaca ayat sajdah atau imam membaca ayat sajdah, kita langsung melakukan sujud 1 kali dengan membaca doa sujud tilawah. Setelah selesai melakukan sujud tilawah tersebut, kita langsung berdiri lagi dan melanjutkan sholat lagi. Apa hikmah melaksanakan sujud tilawah? Yang pertama, dijauhkan dari godaan setan. Yang kedua, lebih menghayati bacaan dan makna Al-Quran yang sedang dibaca. Yang ketiga, mendekatkan diri kepada Allah SWT. Nah, demikian anak-anak pembelajaran kita pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan dapat kalian pahami dengan baik. Nah, setelah pembelajaran mari kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.